Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saya Nana dan sekarang saya sedang berada di Ahmad Cincau yang berada di Jalan Putih Rambut Salako, Palembang. Seperti yang kita tahu nih, Cincau tuh ramai banget ya kalau misalnya lagi puasa, soalnya makin panas, kita tuh mau yang seger-seger. Nah, Cincau di Ahmad Cincau ini peningkatannya tuh pesat banget nih Tribuners pas bulan Ramadan ini. Baiklah Tribuners, sekarang kita bakal ngeliat langsung lebih dekat gimana cara pembuatan cincaunya. Yuk ikutin! Wah Tribuners, ternyata pembuatan cincau itu nggak semudah yang kita bayangin ya. Karena proses daun cincau itu panjang. Dan yang pertama yang harus dilakuin itu, daun cincau direbus selama 6 jam. Daun cincau ini didatangkan dari luar kota dan Pulau Jawa. Lalu daun cincau itu direbus di sini. Besar banget ya kualinya Tribuners. Lalu daun cincaunya disaring di sini. Kemudian diperas dengan alat ini. Kemudian hasil cincau yang sudah diperas divakum untuk dimasukkan ke dalam tong. Setelah divakum dan dimasukkan ke dalam tong, cincau akan dicampur dengan sagu dan dicetak melalui cetakan plastik. Dan yang pastinya setelah dicetak, cetakan plastik akan langsung dicuci dan dihigieniskan kembali ya Tribuners. Lalu setelah dicetak, akan menjadi cincau yang seperti sering kalian lihat seperti ini. Nah gini nih Tribuners, gimana? Sering kan lihat ini karena emang kita sering banget makan ini pas kita buka puasa ya Tribuners. Seger banget kan lihatnya, hitam dan kinclong. Nah Tribuners, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama Kak Irfan, salah satu pegawai di Ahmad Cincau ini. Gimana nih Kak, boleh tahu nggak gimana cara pembuatan cincau ini? Boleh. Ini terutama ini ini batang sama daunnya yang ini ya. Nah sudah itu nanti ada aturan dari bos kan berapa kilo hari ini masak kan, nantinya ditimbang dinaik ke timbangan berapa kilo kan ya. Sudah itu baru kita proses pemasakan perebusan di situ ya. Perebusan di situ ya. Nah itu juga tempatnya ya. Nah di sini perebusannya. Setelah masak jadi rebus, nantinya disaring masuk saringan ini. Iya. Nah jadi ampasnya dia masuk karung ini. Karung. Oh berarti dimasukkan langsung ke karung. Didongkrak ini kan masih ada santan kan. Oh iya. Didongkrak, nanti santan ini masuk lagi sini. Oh ya masuk lagi sini, masih banyak santan kan. Iya. Nah ini kita didongkrak, nantinya kan santan di sini ya. Baru kita sedot santan dalam ini ya. Nah setelah sudah selesai kita sedot kan baru kita hidupi api. Oh berarti di sini panas ya Kak? Iya panas iya. Di sini api ini belum ada apinya baik, apalagi bulan puasa nanti itu. Oh setelah dia mendidih ya, baru kita timbang sagu. Nah nanti ada kabar dari bos bikin berapa loyang kan. Misalnya 300 loyang, misalnya kita kiralah santannya berapa kan, sagunya juga berapa gitu kan. Nah, setelah dia mendidih baru kita tuang ke sagu. Itu sekitaran setengah jam lah lamanya. Dari penuangan sagu kan diaduk kan. Nah, baru proses pencetakan loyang. Berarti dalam satu tong ini bisa menghasilkan berapa cetak? Kalau dia ini penuh, kalau dia ini penuh nyampe di 160 loyang. Oh, 160 loyang? Ya. 160 loyang. Oh, berarti nanti setelah dari tong bakal dicetak di cetakan plastik dan dibersihin lagi ya cetakan plastiknya karena higienis banget ya Kak. Tadi kan? Iya. Nah, itu sekarang sudah selesai setengah jam dicetak, itulah hasilnya. Oh iya. Jadi setelah dicetak bakal jadi kayak gini, kayak yang sering
Tribuners lihat di Nah, pasar-pasar iya, gitu di ya. pasar-pasar itu. Kalau boleh tahu proses apa nih Kak yang paling lama yang paling memakan waktu? Rebusan daunnya. Oh, perebusan daun Ya. itu kira-kira berapa lama Kak? Itu kurang lebih dari 5 jam. Oh, 5 jam ya Lebih. Kak? Iya, dia harus matang nih dia kan. Oh, sampai keluar cairan gitu ya berarti? Iya, harus matang nih dia. Kalau dia kurang matang kan proses hasil cincaunya kan kurang bagus. Oh, berarti berpengaruh banget sama hasil cincaunya nanti. Nah, kalau produksi cincau selama bulan Ramadan ini gimana nih Kak? Boleh diceritain nggak? Oh, kalau proses bulan Ramadan ini sih lumayan banyak. Lumayan banyak Ya, karena iya. memang kita lagi puasa ya. Di puasa itu paling banyak itu proses bikinnya Pak. Tuh kan. Kira-kira per hari itu berapa? Atau per minggu itu berapa? Itu kan harian tergantung langganan. Oh. Kalau langganan minta terus kita bikin terus. Oh iya. Oh, iya, itu iya. Yang pasti di bulan Ramadan ini produksinya lebih meningkat ya. Lebih dari meningkat biasanya. kalau bulan Ramadan ini. Nah, untuk harganya sendiri itu berapa sih Kak cincau di sini? Harga di sini kincau 15.000 per loyang. Per loyang. Ah ya, per loyang. Harapan Kakak selama Ramadan ini? Ya mudah-mudahan ya kedepannya lebih baik lagi, meningkat. Ya meningkat pembuatan kincau ini kan, karena kalau cuaca panas ya pembuatan kincau ini semakin meningkat. Itu harapan kami kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.